Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang statement dari Menteri Agama Yakut Khairul Qomas dalam sebuah wawancara ya. Ditanya terkait masalah kebijakan tentang surat edaran surat edaran yang mengatur toa masjid ya. Beliau mengatakan dia sampai Yakut itu sampai menganalogikan suara adzan itu dengan suara anjing ya. Ya itu kita patut sesalkan ya. Nah, itu sudah viral ya videonya dan juga muncul tagar tangkap Yakut ya. Ya, itu yang sekarang lagi panas ya, seperti yang diberitakan oleh wartaekonomi.co.id. Langsung saja kita bacakan. Nah, ini ada Ketua MUI yang berkomentar terkait statement dari Menteri Agama Yakut Khairul Qomas ya. Sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id, Ketua MUI ngelus dada dengar menak bandingkan suara adzan yang suci dengan suara najis anjing. Sejumlah tokoh agama mengomentari pernyataan Menteri Agama Yakut Khairul Qomas yang menyamakan suara adzan dengan gonggongan anjing. Beragam reaksi pun bermunculan dari sejumlah tokoh seperti yang dinyatakan oleh Ketua MUI Khalil Nafis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kadang malas berkomentar soal membandingkan sesuatu yang suci dan baik dengan suatu hewan najis mughaladah. Karena itu bukan soal kinerja tapi soal kepantasan di orang publik oleh pejabat publik. Ujarnya melalui akun Twitter @KhalilNafis. Sementara Imam Besar Masjid New York, Amerika Serikat Samsi Ali turut mengomentari pernyataan kontroversi menteri dari PKB tersebut. Gus Menteri, semoga ini salah komunikasi atau salah memberi contoh saja. Pejabat pastinya tahu mengkomunikasikan masalah secara benar dan proporsional. Apalagi kaitannya agama, tahu sendiri bisa sensitif. Suara adzan dan sholawat itu indah dan penuh makna. Tidak pantas dicontohkan dengan suara anjing. Seperti diketahui saat berada di gedung daerah Provinsi Riau Rabu 23 Februari 2022, Menak Yakut menilai suara-suara toa di masjid selama ini adalah bentuk syiar. Hanya jika dinyalakan dalam waktu bersamaan akan timbul gangguan. Yang paling sederhana lagi, kalau kita hidup dalam satu komplek, misalnya kiri, kanan, depan, belakang, pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa katanya? Suara-suara ini, apapun suara itu harus kita atur, supaya tidak jadi gangguan. Speaker di musola, masjid, silakan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada terganggu lanjutnya. Ya, kemudian meminta agar suara toa diatur waktunya, Jadi niat untuk syiar tidak menimbulkan gangguan masyarakat. Naudzubillah min dzalik. Agar niat menggunakan speaker sebagai suara untuk sarana melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan dan tidak terganggu, tandasnya. Ya, sobat sekalian ya, sekali lagi masalah ya kegaduhan ini ya muncul silih berganti ya. Permasalahan bangsa ini seakan tidak habis-habisnya ya. Kemarin masih masalah kesejahteraan rakyat, yaitu tentang JHT ya, yang seharusnya menurut ya aturan sebelumnya tahun 2015 itu bisa dicairkan maksimal sebulan, sekarang bisanya pada usia 56 tahun ya. Nah, itu kita patut sayangkan, sesalkan. Setelah itu muncul lagi ya, setelah banyaknya desakan ya, terutama dari kaum pekerja, akhirnya mau direvisi ya. Ya, tentu saja yang patut dipertanyakan revisi semacam apa gitu ya. Secara kalau yang paling dipermasalahkan adalah kenapa diambil usia 56 tahun. Kalau mau mengikuti apa yang diinginkan oleh pekerja ya harus dihapuskan gitu. Saya khawatir ketika revisi itu ya tidak mengubah substansi masalah yang diinginkan oleh para pekerja, yaitu menghapuskan
pengambilan JHT pada usia 56 tahun ya. Dan apa yang disampaikan itu tentang revisi ya kita juga belum jelas ya apakah itu hanya lip service semata ataupun benar-benar akan direalisasikan ya. Yang kita minta oleh pekerja adalah kemudahan ya karena mereka itu ada JHT itu adalah uangnya pekerja atau uangnya kaum buruh ya. Nah, setelah JHT, kemudian masalah minyak goreng yang belum selesai ya, yang negara mayoritas dengan kekayaan sawit ya, CPO ya, yang sangat besar yang produksinya luar biasa itu ternyata ya kita masih kekurangan. Bahkan para mama, para ibu-ibu antri sampai mereka pingsan ya untuk mendapatkan minyak goreng yang salah satu sembako ya yang sangat dibutuhkan ya. Kita goreng pakai apa kalau nggak pakai minyak. Nah, belum lagi masalah lain dan saat ini ya belum lagi masalah yang terbaru ya tentang masalah speaker masjid atau toa masjid, pengeras masjid yang ya sangat juga disayangkan. Kenapa ya sekelas Menteri Agama Yakut Khalil Qomas itu sampai hanya bisa mengurusi urusan toa gitu ya. Urusan toa ini yang tidak seharusnya diurus ya. Ada urusan yang lebih urgent, yang lebih besar ya, yang harusnya bisa ditangani ataupun diurusi oleh Menteri Agama, yaitu masalah urusan umroh ya, urusan haji yang saat ini sudah 2 tahun. Coba bayangkan itu 2 tahun kita itu libur tidak mengirimkan jemaah haji ya. Nah itu yang harus diurusi ya Pak, masalah-masalah besar ya, atau urusan yang internal Kementerian Agama, misalnya masalah korupsi ya. Ternyata masalah KKN, korupsi kolusi dan sebagainya di Kementerian Negara itu ternyata juga cukup besar ya, sobat sekalian rahimakumullah. Cukup besar ya. Ya, kasus kemarin tentang menteri-menteri sebelumnya kan juga tersangkut masalah korupsi ya. Nah, itu juga harusnya diatur dengan detail ya. Misalnya ya, harta kekayaan ya para pejabat di Kementerian Agama itu akan dihitung pada saat awal menjabat dan ketika akhir menjabat itu akan dihitung ya ketika ada besaran kelebihan itu harus dipertanggungjawabkan ya. Mengingat kalau kita melihat di media ya kekayaan dari Menteri Agama juga termasuk melesat ya pada saat pandemi ya. Kekayaan yang bisa kita cek di media itu kan 900-an juta ya. Sekarang hampir puluhan miliar, 10 miliar ya. Itu bisa dicek di media. Nah, itu dari mana gitu ya. Harus bisa dipertanggungjawabkan dari mana asal ya kenaikan kekayaan pejabat negara ya. Nah, jadi memang sobat sekalian, apa yang diurus oleh Kementerian Agama itu haruslah yang lebih produktif ya, tidak mengurus masalah toa ya. Toa mengurus masjid sampai diatur sampai detail 100 desibel itu serahkan saja kepada teknisi gitu ya. Serahkan kepada komunitas, hal-hal seperti ini serahkan saja pada komunitas masyarakat yang ada di wilayah masing-masing gitu ya. Bukan masalah seperti ini yang harus diatur gitu ya. Dan memang sobat sekalian wajar juga kalau kita melihat track record dari Menteri Agama ini yang berasal dari ormas yang kiprah ormas tersebut juga banyak sekali permasalahan kontroversial ya. Di antara sering melakukan pembubaran ya pengajian yang juga patut kita sayangkan ya, pembubaran pengajian Ustadz Khalid Basalamah, pembubaran pengajian dari Ustadz Abdul Somad, dan itu ya orang sosok seperti ini kemudian yang menggawangi suatu pimpinan ormas kemudian jadikan menteri ya, apa jadinya gitu ya. Seharusnya kan kita ya sebagai dalam hal ini
presiden harus bisa menyeleksi tingkah laku, track record ya, melihat ke belakang. Kenapa menteri seperti ini dengan track record yang banyak sekali kontroversial itu sering dijadikan menjadi menteri ya. Nah, kita pada periode sekarang banyak sekali ya kontroversi tentang menteri yang sebelumnya adalah banyak juga kontroversi ya, kalau masih ingat tentang kebijakan sertifikasi penceramah gitu ya, yang itu juga kontroversi ya, kemudian good looking ya, dan lain sebagainya. Nah, setelah diganti dengan Yakut ternyata juga apa? Tidak ada perbaikan ya, malah apa yang disampaikan, kebijakan-kebijakan dikeluarkan cenderung tidak bisa memberikan angin segar bagi umat muslim yang jadi mayoritas di negeri ini, dan juga memberikan kelegaan ya, ataupun kemudahan ya, itu terutama masalah urusan-urusan urgent di Kementerian Agama, terutama masalah haji dan umroh, itu harus benar dikejar, masalah urgent yang harus didahulukan daripada mengurusi toh masjid ya. Dan apalagi sobat sekalian, ini adalah sebulan ke depan itu akan memasuki bulan Ramadan ya, bulan penuh suci, penuh rahmat ya, yang tidak mungkin seseorang itu ya dalam suatu wilayah di masjid itu yang mempunyai kebiasaan menghidupkan malam ya, Ramadan ini hanya dengan adanya batasan aturan toa masjid ya, tidak bisa gitu ya. Bahkan ya kita dianjurkan ya, selain siar agama itu juga didapatkan, kita harus menghidupkan Ramadan itu dengan penuh rahmat, dengan sukacita ya, bukan dengan keterbatasan seperti sekarang. Kalaupun ya sobat sekalian, kalaupun ya ada suatu kasus minoritas ketika terganggu ya harus rela ya, karena mereka hidup harus menjalankan apa yang sekarang terus-menerus digayungkan ya, toleransi gitu ya. Minoritas itu kan mereka harus bisa memahami bahwasanya mereka itu sebagai minoritas dan hidup di sekitar orang mayoritas ya. Kalaupun ada permasalahan ya, ada komplain dari non muslim, itu kan satu orang ya, tidak bisa langsung dikebiauya atau digeneralisasi, langsung dibuatkan surat edaran untuk mengatur seluruh masjid seluruh wilayah di Indonesia. Ini sangat berlebihan ya, yang seharusnya tidak menjadi hal sepele, yang seharusnya tidak diurus oleh pejabat sekelas Menteri Agama ya. Dan kemarin memang sudah banyak sekali konflik, dan juga sekarang dilaporkan ya Yakut Kholil Qomas ini oleh mantan pengurus Partai Demokrat, yaitu Roy Suryo ya. Jadi kita juga mendorong ya, kemana para tokoh agama, para ustadz yang dalam hal ini yang sangat bersinggungan erat dengan kebijakan dari masjid ya. Ya memang seperti itulah ya. Sedari awal ketika muncul kebiasaan lapor-melapor ini, terkesan adanya saling kekhawatiran. Nah, inilah efek kalau seseorang itu ataupun kebijakan saling melapor itu tidak diselesaikan ya di lingkup ataupun level atas, yaitu pemerintah atau presiden atau Kapolri, yang harus segera menghentikan aksi lapor-melapor, terutama kepada para ulama yang mereka seharusnya menjalankan aktivitasnya justru dilaporkan. Akhirnya ya seperti ini, terjadi banyak kekhawatiran dalam aktivitas mereka ya, apakah mereka ceramahnya itu nantinya bisa dijadikan delik atau bukan ya. Ya, semoga ya kedepannya negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.